Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Warna Rahmi. Di video kali ini aku membuat ogura pandan cake yang sangat empuk, enak, super lembut, selembut kapas, dan anti kempes. Bagi teman-teman yang pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahan apa aja yang aku gunakan, simak terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan di skip karena setiap detik di video ini terdapat tips dan trik supaya ogura pandan cake-nya tidak kempes. Bahan-bahannya ada 5 butir kuning telur ayam ditambah 1 butir telur ayam utuh. 70 gram tepung terigu protein rendah, 15 gram tepung maizena, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, 60 gram minyak goreng, setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian semua bahan ini akan aku aduk menggunakan whisk sampai benar-benar tercampur merata dan licin. Sambil mengaduk-aduk adonannya, bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya. Tekan tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah adonannya tercampur rata dan juga licin, kemudian aku sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah dan masukkan 5 butir putih telur ayam. Tambahkan setengah sendok makan cuka. Kemudian aku kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Kocok putih telurnya sampai mengembang dan berbusa. Setelah berbusa seperti ini, kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 85 gram secara bertahap. Tujuan memasukkan gula secara bertahap ini adalah supaya putih telurnya mengembang dengan sempurna. Sebelumnya aku sudah mencoba memasukkan gula sekaligus ke dalam putih telur dan ternyata putih telurnya tidak terlalu mengembang. Jadi lebih baik ditambahkan secara bertahap saja ya. Setelah adonannya mengembang dan soft peak seperti ini, aku matikan mixernya. Kemudian ambil sedikit adonan putih telur dan masukkan ke dalam adonan kuning telur yang sebelumnya sudah kita buat. Kira-kira sebanyak 3 spatula seperti ini ya. Kemudian diaduk sampai tercampur merata, diaduk secara perlahan dengan teknik aduk balik. Dalam proses pencampuran ini harus benar-benar dilakukan secara perlahan supaya tidak terlalu banyak gelembung udara yang terjebak di dalam adonan dan supaya adonan putih telurnya tidak ambles atau kempes. Setelah tercampur merata, kemudian tambahkan lagi adonan putih telurnya ke dalam adonan kuning telur. Kenapa adonan putih telurnya ditambahkan secara bertahap? Jawabannya adalah supaya adonannya nanti hasilnya lebih lembut dan lebih mengembang. Karena dari pengalamanku sebelumnya mencampurkan dua adonan ini sekaligus, hasilnya kurang maksimal dan kurang tercampur merata. Sehingga hasil ogura pandannya tidak terlalu mengembang dan menyusut banyak di hasil akhirnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat ogura pandan cake ini dipastikan harus telaten dan benar-benar sabar ya dalam proses pencampuran kedua adonan ini. Dan ini adonan putih telur yang terakhir aku masukkan, kemudian aku aduk menggunakan teknik aduk balik. Diaduk secara perlahan saja sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Konsistensinya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Aku sudah siapkan loyang, sudah dialasi dengan baking paper. Di sini aku menggunakan loyang bongkar pasang dan di bagian bawahnya aku lapisi dengan aluminium foil. Kenapa dilapisi dengan aluminium foil?
karena teknik pemanggangannya menggunakan teknik Auben-Mary, yaitu memanggang dengan meletakkan satu loyang berisi air panas tepat di bawah loyang yang berisi adonan. Jadi penambahan aluminium foil ini supaya airnya tidak merembes ke dalam adonan ya teman-teman. Kemudian aku panggang menggunakan oven tangkring selama kurang lebih 1 jam menggunakan api sedang. Setelah 1 jam kuenya sudah matang, kemudian aku angkat dan aku pindahkan ke atas talenan. Dan ini aluminium foilnya akan aku lepaskan terlebih dahulu dari loyang. Kemudian keluarkan ogura pandan cake-nya dari dalam loyang. Nah, ini bagian bawah loyangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bongkar pasang seperti ini dan memudahkan untuk melepasnya. Kemudian lepaskan baking paper di bagian dasar ogura pandan cake-nya secara perlahan. Setelah ogura pandan cake-nya dibalik seperti ini, lepaskan juga baking paper yang merekat pada bagian samping secara perlahan. Dan ini hasil ogura pandan cake setelah aku lepaskan baking papernya. Kemudian biarkan hingga dingin ya. Setelah dingin, ogura pandan cake ini bisa langsung disajikan dan bisa dipotong-potong sesuai selera. Jika kalian ingin menjadikannya sebagai cake ulang tahun juga bisa ya teman-teman. Tinggal didekor atau dihias saja menggunakan buttercream secantik mungkin. Kemudian bisa dikemas dengan kemasan yang lebih menarik. Nah, ini ogura pandan cake yang setelah aku potong-potong ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini pori-pori bagian dalamnya sangat halus dan lembut banget. Kelihatan ya teman-teman, ogura pandan cake ini sangat lembut seperti kapas. Kalau ditekan-tekan seperti ini, nah teman-teman, ini fluffy banget. Dan ini kokoh, tidak kempes sama sekali. Setelah beberapa jam aku diamkan hingga dingin. Bagian atasnya juga kering, tidak basah. Nah, ini ya teman-teman, bisa kalian lihat teksturnya sangat empuk dan lembut banget. Ini tuh beneran lembut selembut kapas, terus dia juga nggak kempes kalau ditekan-tekan. Rasanya enak, gurih, kerasa banget santan dan pandannya. Untuk teman-teman yang pengen banget cobain ogura pandan cake ini, pastikan mengikuti step by stepnya dari video ini ya, dari awal hingga akhir, supaya hasilnya maksimal, mengembang maksimal, tidak kempes, dan pastinya anti gagal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Pokoknya resep ogura pandan cake kali ini recommended banget untuk kalian. Selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Aktifkan juga loncengnya ya. Wassalamualaikum.